Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Manda Utama dengan NIM 23070866034 dari Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Muhammad Hormat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya mengenai upaya pengurangan pencemaran air di Waduk Benanga, Lempake, Kota Samarinda. Adapun pencemaran terjadi yang berada di Kelurahan Lempake, Kota Samarinda ini tepatnya berada di Kota Waduk Benanga, salah satu waduk penting di wilayah tersebut sebagai penampung limpasan air hujan, penyedia air baku, irigasi lahan pertanian, dan lain sebagainya. Saat ini kualitas air waduk tersebut menunjukkan adanya pencemaran yang ditandai dengan tingginya BOD yaitu Chemical Oxygen Demand dan COD yaitu Chemical Oxygen Demand. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan upaya penerapan teknologi berupa teknik biofilter yang dilakukan secara anaerob dan aerob sebagai upaya rekayasa lingkungan. Teknologi ini bertujuan untuk mengolah limbah cair dengan efektif, efisien, dan rendah biaya sehingga masyarakat setempat dapat menerapkan sesuai kebutuhan lingkungan. Pencemaran ini salah satunya diakibatkan oleh aktivitas pabrik tahu yang berada di sekitar sepanjang Waduk Benanga. Beberapa aktivitasnya ini dirasakan oleh masyarakat sekitar secara sosial, ekonomi, kesehatan, seperti terganggunya kenyamanan warga, terutama yang dekat dengan aliran limbah. Karena bahan yang dihasilkan ini mudah membusuk dan menghasilkan bau sehingga air waduk yang tercemar tidak layak untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi, dan irigasi lahan pertanian. Dan pada analisis masalah diketahui bahwa kekurangan air yang diakibatkan oleh pencemaran limbah pabrik tahu tersebut di sepanjang aliran Waduk Benanga menjadi pusat perhatian karena produksinya itu dilakukan setiap hari sehingga hasilnya kurang maksimal untuk pada saat dilakukan proses pembuangan limbah, sehingga limbah tersebut merupakan hasil pencucian kedelai, sisa perendaman, perebusan, penggumpalan, dan percetakan tahu yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan limbah cair tahu memiliki nilai BOD COD yang tinggi sebesar 5.000 sampai 1.000 mg per liter dan 7.000 sampai 10.000 mg per liter dengan pH yang rendah sekitar 4 sampai 5. Biofilter merupakan suatu reaktor biologis tetap yang menggunakan kumpulan bahan packing berupa kerikil, plastik, pasir, dan bahan padatan lainnya di mana limbah cair dilewatkan secara terus-menerus. Bahan isian padatan menyebabkan mikroorganisme tumbuh dan melekat atau membentuk lapisan biofilm pada permukaan media tersebut. Biofilter merupakan filter medium padat yang diharapkan dapat melakukan proses pengolahan atau penyisihan bahan organik terlarut yang tersuspensi di dalam limbah. Pada proses pengolahan limbah tahu, yang pertama dialirkan ke dalam bak pengendap awal untuk mengendapkan partikel organik. Kemudian air limpasan dari bak pengendap awal dialirkan ke bak anaerob, yaitu biofilter anaerob yang berisi media khusus berupa zeolit. Bakteri anaerob akan melakukan proses penguraian, kemudian lalu mengubahnya menjadi gas metan dan karbon dioksida. Selanjutnya dimasukkan air ke reaktor aerob dan diberi udara sehingga mikroorganisme mengurai sisa zat organik yang belum terurai. Setelah melewati reaktor biofilter aerob, air limbah dialirkan lagi ke bak pengendap akhir dan air limpasannya dialirkan ke bak klorinator untuk proses disinfeksi dan disirkulasikan kembali ke bak pengendap awal untuk meningkatkan efisiensi pengolahan. Media biofilter yang digunakan dalam kondisi tercelup di bawah permukaan air agar mikroorganisme dapat berkembang secara optimal. Pada tahap menghilangkan bau pada air limbah dilakukan proses aerasi atau pasca filtrasi selama 2 hari. Pembuatan biofilter ini adalah hasil filtrasi yang sedikit dibandingkan dengan metode pengolahan lainnya. Kemudian tahan terhadap fluktuasi baik debit aliran maupun beban konsentrasi pencemar. Kondisi aerob mempunyai tingkat efisiensi 70-80% dan kondisi anaerob mempunyai tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi yaitu 80% sampai 90%. Oleh karena itu pengolahan limbah tahu ini dapat melakukan penggabungan dua kondisi tersebut untuk memaksimalkan efisiensi pengolahan. Adapun prinsip kerjanya adalah limbah cair yang dialirkan secara kontinu akan melewati media biofilter berupa kerikil, zeolit, plastik sarang tawon, dan lainnya. Media ini menyediakan permukaan luas bagi mikroorganisme untuk hidup dan berkembang. Kemudian dengan bantuan dua perlakuan reaktor yaitu aerob yang menggunakan oksigen, yakni kondisi di mana mikroba menggunakan oksigen untuk mengoksidasi senyawa organik seperti COD dan BOD dan menghasilkan CO2 dan air. Kemudian anaerob tanpa oksigen yaitu mikroba yang menguraikan senyawa kompleks menjadi gas metana yaitu CH4 dan CO2 dan H2S cocok untuk senyawa organik yang tinggi seperti protein dari limbah tahu, sehingga lama waktu yang tinggal limbah di dalam reaktor maka semakin tinggi juga efisiensi pengolahan. Rencana implementasi langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan survei lokasi di sekitar waduk. Kita perlu mengetahui dahulu di mana aliran limbah air tahu tersebut masuk ke waduk. Kemudian titik ini penting juga untuk menentukan posisi yang paling tepat untuk membangun sistem biofilter. Lokasi yang telah dipilih sebaiknya tidak mudah diakses dan tidak rawan banjir agar perawatan dan pengawasannya bisa dilakukan secara rutin dan efisien. Sistem yang akan digunakan adalah biofilter aerob dan anaerob tercelup. Ini merupakan sistem yang terdiri dari beberapa komponen utama yaitu bak pengendap awal yang berfungsi sebagai mengendapkan lumpur dan partikel padat, kemudian reaktor anaerob berisi media zeolit yang menguraikan zat organik tanpa oksigen, kemudian ada reaktor aerob dengan sistem aerasi untuk menguraikan sisa bahan
pencemar dan bak pengendap air yang dilengkapi dengan klorinator sebagai tahap disinfeksi air yang telah diproses, kemudian disirkulasikan kembali ke awal untuk meningkatkan efisiensi sistem. Untuk mengetahui dan mengevaluasi performa biofilter secara berkala, dilakukan juga kembali uji dengan mengukur kualitas air sebelum dan sesudah proses pengolahan, termasuk parameter BOD, COD, TSS, dan pH. Kemudian pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem bekerja secara optimal. Jika ada kekurangan, dilakukan penyesuaian dengan dilakukan berdasarkan hasil uji dan masukan dari masyarakat. Apabila sistem biofilter ini terbukti efektif, maka dapat direplikasikan dalam skala kecil untuk masing-masing pabrik tahu atau rumah tangga. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dengan begitu, pengelolaan limbah dapat menjadi lebih merata dan berkelanjutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencemaran air di Waduk Benanga, terutama akibat limbah cair dari pabrik tahu, sudah berdampak besar pada kehidupan masyarakat sekitar, mulai dari gangguan kesehatan, kenyamanan, hingga kerugian ekonomi. Limbah tahu yang kaya zat akan organik menyebabkan kadar BOD dan COD yang sangat tinggi, membuat air menjadi kotor, berbau, dan tidak bisa dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan resirkulasi air dapat diterapkan untuk menjaga kualitas air, guna untuk menunjang usaha di bidang industri, yakni pengolahan tahu yang ada di desa yang berada di kelurahan tersebut, dengan menggunakan teknologi biofilter anaerob dan aerob, yang terbukti efektif untuk pengelolaan limbah cair tahu dengan cara yang murah, ramah lingkungan, dan mudah diterapkan. Teknologi ini memanfaatkan media seperti kerikil, zeolit yang bisa menumbuhkan mikroorganisme alami untuk mengurai pencemar dalam limbah. Ini bisa diterapkan langsung oleh warga setempat, baik secara individu maupun kelompok, dengan bantuan pelatihan dari pemerintah. Penerapan teknologi ini dapat dijadikan contoh dan diterapkan juga di daerah lain, terutama wilayah yang memiliki industri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.